Sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Kembali lagi, kali ini saya sedang berada di depan air terjun yang sangat indah banget. Air terjun ini merupakan salah satu air terjun yang terdapat di daerah saya. Nama air terjunnya adalah air terjun Ngebul, atau lebih tepatnya air terjun yang memang di sini menghasilkan cipratan-cipratan air sehingga terjadilah seperti embun, teman-teman. Makanya disebut sebagai Curug Ngebul yang terletak di daerah Bandung Barat. Jadi kalau kalian pengen datang ke sini nanti bisa kontak nomor yang ada di bawah. Bisa trekking juga, bisa camp juga. Pokoknya ini enak banget buat kalian para traveler yang suka main di alam. Namun bukan ini yang ingin saya bahas hari ini, namun melainkan jadi karena tadi sebetulnya kita mau ke bawah, mau ke air terjunnya. Di perjalanan kita menemukan salah satu umbi yang menjadi salah satu malapetaka pada saat itu. Ini adalah umbinya umbi gadung, teman-teman. Nah, kebetulan banget sekaligus aja karena sudah 4 kali saya upload tentang kondisi terakhir saya ketika makan gadung ini, selalu dibatasi oleh YouTube. Jadi tidak bisa kami upload secara begitu saja, teman-teman. Jadi mungkin dengan konsep kali ini, mungkin karena saya sudah pulih, sebetulnya sih belum terlalu pulih lah, karena masih ada efeknya. Kita bahas aja, dan mungkin ada beberapa cuplikan-cuplikan juga nanti yang ingin saya perlihatkan ketika memang saya sedang mengalami proses pemulihan atau fase-fase krisis lah pada saat setelah saya memakan si umbi gadung ini, teman-teman. Nah, sebetulnya apa sih didolar kuningkan atau dibatasi? Karena memang mungkin ya itulah resikonya ketika saya buat konten, karena mungkin konten-kontennya terlalu ekstrim atau mungkin saja ada beberapa adegan-adegan yang ekstrim. Jadi terkadang memang resikonya adalah video saya selalu dibatasi, teman-teman. Jadi mohon maaf belum bisa di-up terupdate-nya gitu, teman-teman. Tapi untungnya ada beberapa stok video lah. Jadi saya bisa terus mengupload walaupun tidak pada saat itu saya mengupload kondisi saya ketika setelah memakan si umbi gadung ini, teman-teman. Oke, lalu apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama adalah efek ketika saya setelah memakan si umbi gadung ini setelah beberapa jam. Lalu memang apa sih yang terkandung dalam si umbi ini sampai saya seperti itu? Bahkan boleh dikategorikan saya lebih baik digigit serangga-serangga yang beracun ketimbang harus memakan si umbi beracun ini, karena ternyata lebih parah, coy. Lebih di luar dugaan lah ketika kita sudah memakan si umbi gadung ini, teman-teman. Nah, teman-teman, selain itu juga sebetulnya ada beberapa kasus di beberapa daerah yang memang kasusnya itu di luar dugaan. Sampai-sampai ada pemberitaan, mungkin nanti saya tampilkan juga, bahwa
efek dari memakan si umbi gadung ini, kalau misalnya memang tidak diolah secara benar, itu sampai ada yang pernah meninggal dunia coy. Dan memang tidak bisa dipungkiri karena di dalam si umbi gadung ini tuh benar-benar terkandung zat sianida yang sangat tinggi, bahkan zat-zat yang berbahaya lainnya tuh banyak banget terkandung di si umbi gadung ini. Nanti untuk pembuktian coba kita akan kupas. Kalau kemarin kan kita pas makan itu kurang terlalu jelas mungkin ya. Nah sekarang kita akan coba jelaskan bagaimana kontur atau bagaimana getah yang memang terkandung di dalam si umbi gadung ini teman-teman. Sekaligus aja untuk ciri-cirinya, kalau kemarin umbi gadungnya kecil-kecil ya, bahkan hampir segede umbi biasa atau mungkin kentang coy. Kalau ini lihat sampai segede gini nih. Oh. Dan karena ini sebetulnya adalah merupakan salah satu makanan, bahkan di beberapa daerah juga ada yang dijadikan sebagai makanan pangan atau makanan khas oleh-oleh coy. Tapi tentunya itu menggunakan proses yang sangat-sangat panjang dan sangat lama banget. Kita ketahui bersama bahwa pas kemarin saya diantar ke rumah warga juga pasca setelah memakan umbi gadung ini, warga menjelaskan bahwa prosesnya itu benar-benar harus lama coy. Harus bener ketika memang sudah racunnya menghilang baru bisa dikonsumsi teman-teman. Karena mengingat ya si umbi gadung ini bukanlah umbi yang memang sembarangan bisa dikonsumsi teman-teman. Walaupun dalam keadaan survival, saya harapkan ini tidak untuk dikonsumsi coy, karena efeknya benar-benar di luar dugaan. Nah buat kalian yang penasaran dengan beberapa kondisi ya ketika saya setelah dipulangkan ke rumah, itu sebetulnya kita ceritakan aja sih kronologisnya ya teman-teman. Itu kan saya sama rekan saya Kang Dede Inon, itu kita benar-benar bahkan kameramen pun walaupun makan sedikit oleng ya, sebetulnya oleng kameramen juga, cuman nggak terlalu banyak mungkin. Nah terus pas ketika kita dibopong oleh warga juga, itu memang saya agak sadar enggak gitu teman-teman, karena memang racunnya itu benar-benar kerasa banget coy. Lebih kepada efek keracunan sih sebetulnya. Nah buat kalian yang penasaran dengan kondisi saya ketika terakhir dibawa ke rumah seperti apa, kalian bisa lihat beberapa cuplikan-cuplikan gambar-gambar ini nih teman-teman. Nah jadi karena kita gak bisa nayangin secara full, mohon maaf teman-teman. Jadi kalau full pasti akan dolar kuning lagi, akan dibatasi lagi. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Mungkin ini kita jelaskan lebih secara ke materinya saja lah. Kalau buat video-videonya mungkin karena kalian juga sudah tahu seperti apa di video-video saya sebelumnya, jadi tidak terlalu inilah harus ditayangkan. Nah sekarang kita akan coba buktikan, kita akan kupas dan kita akan tunggu. Sebetulnya ini pas kena kulit juga agak sedikit gatal sih. Nah sekarang kita akan coba buktikan untuk mengupas si umbi gadung ini coy. Oh. Jadi ketika kita kupas, yes. Memang sih kalau misalnya kita buka seperti ini sepintas kayak yang enak gitu teman-teman, kayak kentang aja tuh, lihat teksturnya kuning seperti ini, belah seperti ini, lihat tuh. Nih di sini tuh ada getah-getahnya seperti ini. Nah getah ini tuh kadang kalau kena kulit yang luka ini gatal juga coy, tuh. 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 Nah ini nanti akan menjadi warna putih kalau sudah kering teman-teman. Ini getah-getahnya. Tuh. Jadi kenapa sih gadung ini memabukkan, bukan memabukkan atau ya lebih memberikan efek keracunan, karena memang si gadung ini memiliki kandungan zat sianida yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Babi hutan aja gak mau makan umbi ini coy, karena memang tahu bahwa ini tuh umbi yang sangat-sangat beracun. Ini mah manusia malah dimakan.
Tapi memang bisa dimakan, tapi harus diolah dulu coy. Tuh. Enak banget pas ngupasnya tuh. Ces kayak gini. Kayak bengkoang coy. Tuh. Di belahan teh ih, tinggal diseratna eta dot. Tuh. Jadi kita pengen lihat seberapa banyak getah atau racun yang terdapat dalam si umbi gadung ini teman-teman. Tuh. Seperti apa sih bentuk cairannya itu, atau apa namanya, warnanya itu seperti apa gitu. Tuh lihat teman-teman, sengaja saya tumbuk nih biar kalian tahu juga bahwa ketika ditumbuk atau dikunyah dia akan memiliki cairan seperti ini nih. Tuh, ada putih tuh, itu cairan coy, getahnya, zat cyanidanya tuh. Iya. Nah kita akan coba nih di tangan seperti apa sih. Tuh lihat ini. Ih, bersusunya, kan iya mata, makanya tangan suka putih ketika sudah beres ngupas si gadung ini, karena memang ini ada zat cyanidanya. Nah sekarang kita akan coba cium seperti apa sih. Anjir, pahang weh. Pahang. Jadi baunya itu benar-benar menyengat teman-teman. Tuh lihat, makanya kenapa harus diproses dulu tuh kayak gini coy. Nih cairannya nih, kayak cairan kapurnya. Nah kita coba lihat tuh. Nah ini tuh racun coy. Minumnya kurang sakirot, jadi ini adalah salah satu pembuktian bahwa di dalam umbi gadung ini tuh benar-benar banyak banget terdapat zat cyanidanya atau zat racun yang lainnya teman-teman. Makanya kenapa efeknya juga sampai seperti orang yang keracunannya luar biasa lah. Nah sedikit juga saran buat kalian, mungkin ketika ada tetangga atau mungkin kerabat atau teman kalian yang nggak tahu setelah memakan umbi gadung ini terus keracunan, lalu pertolongannya itu harus seperti apa. Kalau yang saya alami, jadi kita itu yang pertama minimal kita muntahin dulu lah. Kita muntahin dulu apa yang sudah kita makan. Nah syukur-syukur keluar semuanya teman-teman. Kalau misalnya sudah dimuntahin, baru kita minum air kelapa hijau. Atau kalau enggak kita makan gula merah. Atau kalau enggak juga minum minyak buat minyak goreng. Kan ada yang bisa diminum tuh. Nah minum itu coy, untuk menetralisir racun yang sudah masuk ke dalam tubuh kita teman-teman. Karena ini sih sebetulnya kenapa bisa berdampak pada tubuh kita, karena memang sudah masuk ke dalam pencernaan kita. Dan disitulah masalahnya teman-teman, tubuh kita tidak bisa mencerna racun seperti yang umbi gadung ini hasilkan coy. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Ini hanya memberikan sedikit saja pembahasan dan mengklarifikasi keadaan atau kondisi terakhir saya ketika setelah memakan gadung ini. Tapi jujur, ketika setelah memakan gadung ini saya benar-benar nyerah lah. Artinya lebih baik digigit serangga-serangga berbisa lainnya daripada harus makan umbi gadung ini lagi, karena efeknya itu benar-benar menyakitkan. Komplit coy, ada halusinasinya, ada sakit perutnya, mual, pusing, muntah, dan lain sebagainya. Semuanya komplit terdapat di umbi gadung ini. Dan boleh saya katakan ini lebih edan daripada kecubung atau bunga teropet teman-teman. Oke, ya intinya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan jangan ditiru, karena
itu merupakan adegan yang berbahaya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.